Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Vita selaku Kepala Puskesmas Tanjung Priuk. Yang saya hormati Bu Yaslina selaku Kepala Bagian Data Usaha Puskesmas Tanjung Priuk. Yang saya hormati PJ Klaster 1, 2, 3, 4, dan Lintas Klaster. Yang saya bahagiakan narasumber kita hari ini serta teman-teman peserta yang telah hadir dengan penuh semangat pada siang hari ini. Sebelum kegiatan kita mulai, dipersilakan untuk Bu Vita memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan, Bu. Terima kasih, Bariska. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat sayangi seluruh karyawan Puskesmas Tanjung Priuk dan Puskesmas Pembantu se-Tanjung Priuk. Dengan sangat bahagia, ini saya nggak tahu nih udah episode keberapa Jangkar Priuk ya. Ternyata sangat konsisten untuk memberikan wadah sebagai wadah kita sharing ilmu. Bapak Ibu semuanya, kalau saya lihat hari ini tema yang akan kita bahas tentang pemberian dosis obat tuberkulosis, anti tuberkulosis atau OAT, di mana narasumbernya narasumber yang hebat-hebat semua ya, yang sudah sangat berpengalaman. Yang pertama ada Dr. Eka Dewi Wulandari, kemudian ada Mbak Afri, kemudian sebagai moderatornya itu Mbak Ian dari Surveillance, Bariska ya. Nah, teman-teman semua mungkin selama ini kita mengandalkan tenaga atau petugas yang ada di program tuberkulosis. Namun amanah dari program kita, dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan, bahwa tuberkulosis itu harus kita jaring di semua lini, di semua sektor, dan di semua pelayanan. Sehingga kita perlu sharing nih satu sama lain, pengobatan tuberkulosis itu sekarang seperti apa sih, gitu ya. Mungkin teman-teman pengetahuannya baru sampai, oh ada yang sensitif obat, ada yang resisten gitu ya. Kalau dulu yang resisten obat itu pengobatannya tiap hari harus disuntik. Ternyata sekarang udah enggak gitu. Sekarang itu tidak ada lagi yang disuntik-suntik gitu. Nah, siang ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada narasumber, kepada moderator yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Saya hadiahin pantun deh ya, siang-siang ya. Boleh nggak nih kasih cakepnya ya? Boleh, Bu. Siang Ramadan kita puasa. Cakep. Dari imsak sampai maghrib tiba. Cakep. Jangkar Priuk jadi solusinya. Cakep. Sambil ngabuburit, kita belajar bersama yuk. Oke. Selamat mengikuti kegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Vita minta waktunya sebentar untuk foto bersama terlebih dahulu ya, Bu. Ayo, Mbak Ade minta bantuannya untuk screenshot ya. Mbak Ade udah siap untuk layar 1? Kasih tos TV-nya boleh kali ya? Tos TV Oh iya boleh. 5 abad. Semuanya pakai tos TV ya, pakai begini ya. Iya. Hah? Gak ada background-nya itu. Gak ada. Mbak Ade udah siap, Mbak Ade? Sebentar Bu, nunggu Mbak Ade dulu. Layar 1, siap? 1, 2, 3. Oke, lanjut. Layar 2. 1, 2, 3. Layar 3. 1, 2, 3. Udah kan, Bu? Sudah, Bu. Terima kasih Bu Vita atas sambutannya pada siang hari ini.
Sebenarnya untuk TBC ini banyak yang mengira bahwa hanya soal mengobati yang sakit saja. Padahal untuk melindungi mereka yang beresiko seperti anggota keluarga yang tinggal serumah melalui terapi adalah langkah yang tak kalah krusial. Nah, memang benar hari ini kita akan mengumpas tuntas bersama narasumber-narasumber kita yang udah ahli, yang mana nanti untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Eka terkait perubahan dosis obat anti tuberkulosis dewasa. Kemudian untuk materi kedua akan disampaikan oleh perawat Afri mengenai terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, di sini saya juga akan memberikan pantun nih sebelum dimulai materinya. Nanti minta cakepnya yang keras ya. Beli selasih di pasar pagi. Cakep. Campur es buah segar rasanya. Artinya, Po. TBC bisa dicegah sedini hari. Terapi pencegahan itu solusinya. Terima kasih semuanya. Untuk materi pertama langsung disampaikan oleh Dr. Eka. Dr. Eka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua. Assalamualaikum. Suaranya nggak kedengeran. Kedengeran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Untuk materinya apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Suaranya belum kedengeran. Cakep, Ya? Kak. Tes, sudah kedengeran suaranya rekan-rekan semua? Monggo Dr. Eka dipersilahkan. Ya, ini suaranya belum terdengar. Dr. Eka, mohon izin suaranya tidak kedengaran, Dok. Bentar, Ya, belum. ya, sebentar. Oh iya, ya. Ini udah ada belum? Sudah terdengar suaranya? Terdengar tapi jauh, Dok. Mana ini? Sebelah situ ada nggak? Udah belum. Halo, sudah terdengar? Sudah terdengar tapi suaranya kecil, Dok. Mohon izin. Tes, sudah terdengar belum? Ini dokter. Tes, sudah terdengar? Bariska sudah terdengar? Terdengar tapi masih kecil, Dok, suaranya.
cuma sembilan. Boleh. Tidak Kariska ya? Tes, tes. Tes. Benar semua saya. Itu memang buatan. Udah punya Kariska aja. Aku juga pengen nanti aja. Boleh. Ya. Udah. Ini langsung ngomong aja nggak usah pakai. Aku di mana? Coba. Di sini ya. Tes, udah kedengaran semuanya? Sudah, Dokter Eka? Sudah terdengar ya? Iya, sudah. Dipersilahkan, Dok. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maaf tadi distract dulu karena alat komunikasi. Kita coba lanjut tentang materi siang ini. Materinya hilang. Share screen-nya mana? Lagi Rizka. Share screen aja. Katanya udah jadi sales. Belum, saya udah nih. Oh, lu ya Riz ya? Udah. Lanjut, Dokter Eka. Ya. Lanjut ya. Siang ini kita akan membahas tentang pengobatan TBC. Di sini ada perubahan pengobatan sejak tahun 2025 berdasarkan berat badan maupun kategori pengobatan. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu. Kalau penyakit TBC itu kan sejak saya belum lahir, mungkin orang tua saya belum lahir, itu sudah ada penyakit TBC. Dan saat ini penyakit TBC itu masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang sangat krusial, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Ya, jadi berdasarkan Global Report tahun 2024, Indonesia itu masih menempati ranking kedua dunia untuk penemuan kasus TB, yaitu sebesar 1.090.000 dengan insidensi 394 kasus per 100.000 penduduk. Langkah progresif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021, yaitu menargetkan eliminasi TBC di tahun 2030 dengan menurunkan angka insidensi dari 394 kasus per 100.000 penduduk pada 2030 diharapkan sudah turun menjadi 65 kasus per 100.000 penduduk. Kalau kita
berbicara tentang eliminasi, itu banyak faktor yang terkait di situ. Mulai dari pengobatannya, mulai dari pencegahannya, ya. Izin. Kedengeran nggak nih? Di sini. Baik, saya kebagian untuk bicara tentang pengobatan, perubahan pengobatan TBC yang kita lakukan saat ini. Kalau kita bicara tentang pengobatan TBC, pengobatan yang kita ketahui selama bertahun-tahun itu adalah istilah kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Ya, dan ini berdasarkan Permenkes tahun 2016 tentang penanggulangan TBC itu. Jadi pada fase awal ada pengobatan setiap hari selama 2 bulan. Kemudian jika misalnya tidak terjadi konversi pengobatan, pada bulan kedua itu diberikan tahap sisipan selama 1 bulan. Kemudian kalau sudah terjadi konversi, jadi konversi itu adalah perubahan dari yang tadinya BTA positif ke BTA negatif, baru dimasukkan fase lanjutan selama 4 bulan. Yang diminumnya itu seminggu hanya 3 kali. Ya, lanjut. Nah, untuk saat ini, pengobatan yang sudah kita kenal kategori 1, 2, 3, itu pendekatannya berbeda, sudah bergeser. Yang tadinya pendekatan berdasarkan kategoris, saat ini presisinya adalah pendekatan berdasarkan hasil tes cepat molekuler atau TCM, yang merupakan menjadi golden standard dari pemeriksaan terhadap sensitivitas obat. Jadi kalau dulu kategori 1, misalnya nanti dia sudah berobat, kemudian dia kembali lagi, nanti masuknya kategori 2 karena adalah TB lama. Tapi sekarang tidak seperti itu. Jadi kalau dia pernah berobat di kategori sebelumnya, dia sudah berobat, kemudian dia datang lagi, kita lakukan tes TCM untuk mengetahui apakah dia masih sensitif atau tidak sensitif terhadap obat yang akan kita berikan, yaitu jenis yang sama, rifampicin dan INH. Jadi OAT kategori 1 bisa diberikan. Saat ini pemberiannya pun berbeda. Kalau dulu obat kategori 1 diberikan mulai berat badan 30 kilo. Pada saat ini itu sesuai dengan ada ya peraturan tahun 2025 kalau nggak salah bulan April dikatakan bahwa obat kategori 1 dimulai dengan berat badan 25 kilo. Itu sudah bisa diberikan pengobatan obat kategori 1 atau kategori sensitif obat. Tidak ada lagi OAT kategori 2 selama masih rifampicin sensitif terhadap obat kategori 1 atau obat sensitif obat ya atau obat kategori 1 sekarang. Iya, kategori 1 tetap kategori 1. Kategori 1 ya sebenarnya eh, sekarang ini pembagiannya itu bukan kategori 1 kategori 2 kategori 2 kategori 3 tapi lebih ke arah eh, Sensitif. TBC sensitif obat, TBC resisten obat, dan TBC kategori anak. Seperti itu. Kemudian tidak ada fase sisipan lagi. Bila tidak ada konversi bulan kedua, maka mereka tetap masuk ke fase lanjutan sambil dicek TCM-nya dan ulang kembali BTA di bulan ketiga. Fase lanjutan, nah ini berbeda nih, fase lanjutannya diminum setiap hari. Kalau yang berdasarkan kategori 1, 2, 3 zaman dulu kan kita minum fase lanjutan itu seminggu 3 kali. Tapi saat ini fase lanjutan diminum setiap hari selama 4 bulan. Nah ini tadi ada perubahan dosis menurut berat badan. Ini ada surat edaran Kemenkes bulan Maret tahun 2025. Ya lanjut. Nah ini surat perubahan dosisnya. Jadi kita sudah bisa mulai pengobatan dengan berat badan 25 kilo. Kalau di bawah 25 kilo, kita bisa lakukan rujuk. Kemudian maksimal itu sampai dengan 80 kilo. Kilo ya?
Ya, lanjut. Eh, lebih dari 80 kilo ya. Ini kita lihat terapinya. Obatnya sih sama aja, rifampicin, INH, pirazinamid, dan etambutol. Cuman perbedaannya adalah berdasarkan berat badan dan jumlah obat yang diberikan. Kemudian fase lanjutan itu eh, diberikan INH dan rifampicin. Dan untuk melihat kemajuan pengobatan tetap dilakukan pemeriksaan BTA pada bulan kedua, bulan kelima, sebulan sebelum akhir pengobatan dan akhir pengobatan. Ya, lanjut. Terima kasih. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Lanjut dengan Mbak Afri mungkin ya. Iya dok, lanjut saja dengan Mbak Afri. Untuk yang bertanya nanti ditampung dulu ya. Ini langsung lanjut ke sesi kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Masih, Alhamdulillah ya. Oke, di bulan yang penuh berkah, mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bisa menambah pengetahuannya teman-teman, buat kita semua juga, demi Indonesia Bebas TB 2030. Mbak Rizka boleh di share screen, Mbak Rizka? Ya, hari ini saya ke bagian sharing tentang terapi pencegahan tuberkulosis atau TBC. Sebelum mulai, kita boleh lihat sama-sama gambar, kita tebak-tebakan ya. Di screen. Let's show. Sebentar ya. Dapat hadiah nggak Suprem? Dapatnya nanti itu dari Dokter Eka. Dapatnya ilmu yang tidak terbatas. Asik. Boleh di share screen, maaf, minta tolong Mbak Rizka. Dua pertanyaan. Ya. Pertanyaan nanti. Kalau ada yang jawab. Ya. Udah di share screen ya Mbak Rizka ya? Langsung ke slide nomor 2 Mbak Rizka. Ya, lu udah share sih Mbak. Iya, lu udah share. Belum. Kalau mau tuh udah gue aja. Ya udah. Sebentar ya. Nih. Ya, ini kita lanjut ya. Boleh dilihat dulu gambarnya teman-teman, ditebak ya. Kota apakah ini teman-teman? Batam. Wah, keren, pinter sekali. Yang kedua ya, supaya masih konsentrasi atau enggak. Ini tebak nama kotanya, kota apa nih? Madiun. 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 Keren ya. Stadion Kak. Betul. Keren, Stadion, keren. stadion. Semuanya masih konsentrasi. Betul sekali. Ini kota Madiun. Oke. Ada gopenya Perkenalan Kak. dulu. Mbak Afri. Ya, perkenalan kayaknya nggak usah ya. Ini fotonya cakepan di sini ya. Pakai AI ini soalnya. Saya Nur Afrilianti Mardiani. Saya sudah pelatihan TOT, pelatihan penanggulangan TB bagi petugas di FKTP.
Nomor telepon tertera, tapi nomor GoPay bisa di nomor telepon tersebut ya. Nah, teman-teman, yang kita lihat nih gambar apa nih? Ini bukan iklan sabun ya. Lifebuoy, bukan. Ini bukan iklan sabun. Oke. Ini Siladek. adalah gambar apa nih, teman-teman? Payung. Payung, betul sekali. Wah, keren tuh teman saya ya. Ini adalah gambaran ketika kontak serumah dan kontak erat TB. Jadi, kalau kontak serumah dan kontak erat mempunyai daya tahan tubuh yang baik, dia akan tetap sehat di gambar orang yang warna hijau ya. Payungnya itu daya tahan tubuhnya nih teman-teman. Jadi, bakteri TB-nya nggak masuk ke tubuhnya dia. Kalau yang kuning ini, dia bakteri bakteri TBC-nya sudah masuk, walaupun dia masih dalam kondisi sehat, artinya pertahanan tubuhnya masih baik, tapi sebagian bakteri TBC-nya sudah masuk dan sifatnya tidur ya. Kalau di TB namanya dorman, jadi kumannya tidur di dalam tubuh. Kalau yang merah, ini yang sudah ketularan TBC. Jadi dia kontak serumah misalnya pasien TBC, bakterinya sudah masuk dan mulai ada gejala. Misalnya batuknya lama, lebih dari 2 minggu, atau dengan gejala khas TBC lain. Keringat di malam hari, berat badannya turun, demam tanpa sebab yang jelas gitu ya. Nah, yang tadi yang warna orange ini itu yang disebut infeksi laten TBC. Jadi dia masih sehat, tapi sebetulnya dalam tubuhnya ada bakteri TBC-nya. Biasanya terjadi pada kontak serumah dan kontak erat gitu ya. Nah, terapi pencegahan TBC ini adalah terapi yang diberikan untuk orang dengan ILTB. Tujuannya mencegah orang dengan infeksi laten TB untuk beresiko tidak berkembang menjadi pasien TB ya. Harus sesegera mungkin diberikan TPT-nya. Nah, ini adalah orang-orang yang perlu diberikan terapi pencegahan. Yang pertama adalah kontak serumah, yang kedua orang dengan HIV/AIDS atau ODA, yang ketiga orang dengan faktor resiko, termasuk teman-teman sebagai petugas kesehatan, terutama yang bekerja di layanan TB karena kontak erat dengan pasien-pasien TBC. Jadi perlu mendapat terapi pencegahan TBC. Di sini teman-teman yang kerja yang tugasnya di Poli TB sudah minum TPT atau belum? Belum. Yang belum nanti mohon disegerakan ya untuk mencegah kita kena TBC gitu ya. Nah, ini alur pemeriksaannya. Kalau dari surat edaran terbaru yang wajib mendapat TPT adalah kontak serumah ya dan jadi kalau kontak erat kita boleh lihat di paling atas sebelah kanan. Kalau kontak erat yang diberikannya cukup dengan KIE tentang PPI-nya TBC dan PHBS, lalu KIE juga untuk segera menghubungi petugas kesehatan apabila terjadi atau apabila ada gejala TBC. Jadi untuk kontak erat hanya berupa KIE gitu ya. Tapi kalau kontak serumah itu yang harus mendapatkan TPT. Jadi kalau ada kontak serumah TB, yang pertama adalah dirujuk kontaknya ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas terdekat ya, bisa ke Puskes Tanjung Priok atau Pusu di wilayah Kecamatan Tanjung Priok. Lalu edukasi cara berdahak dan mengumpulkan dahak yang tepat untuk kita lakukan pemeriksaan. Bila ada gejala TBC dari hasil dahaknya, positif TB atau dari hasil ronsen yang mendukung TB, maka kita lakukan pemeriksaan dahak TCM dan pemeriksaan pendukung lainnya. Nanti dari TCM akan kelihatan nih, dia sakit TBC atau bukan. Kalau sakit TBC, langsung kita berikan OAT ya. Kalau TB-nya sensitif obat, bisa di puskesmas. Kalau TB-nya resisten obat, maka kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Yang paling dekat dengan kita adalah Rumah Sakit Sulianti Saroso dan RSUD Koja. Kalau dari hasil TCM-nya ternyata bukan TBC nih, gitu. Negatif hasil TCM-nya, kita apain nih, gitu kan ya. Kita lihat apakah dia memenuhi kriteria TPT. Kalau dia memenuhi kriteria TPT, maka langsung kita berikan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT, ya. Kalau untuk kontak serumah yang tidak ada gejala atau dari hasil ronsennya tidak mendukung TBC, kita lihat eligible TPT-nya.
Jika akses radiologi toraksnya nggak tersedia, maka TPT dapat diberikan selama kontaks rumah tidak ada TBC atau tidak sakit TBC. Kalau dia memenuhi kriteria, maka kita langsung memberikan TPT. Kalau tidak memenuhi kriteria TPT, misalnya dia mempunyai penyakit berat lainnya, gangguan ginjal misalnya ya, atau sedang pengobatan kemoterapi, itu kita KIE lagi untuk tetap menjaga PPI dan PHBS, serta segera hubungi petugas puskesmas atau kader bila ada gejala. Nah, ini paduan TPT yang ada. Yang saya tanda silang adalah obat-obat TPT yang tidak tersedia di puskesmas saat ini. Kalau untuk 6 bulan levofloxacin, silang paling kanan dua sebelah kanan itu untuk TPT resisten obat, adanya di Rumah Sakit Sulianti Saroso dan RSUD Koja. Untuk yang sensitif obat, itu mulai adanya di 6H sampai 3HR FDC. Kalau 6H ini untuk semua umur, dosisnya harian selama 6 bulan. Kalau umurnya kurang dari 10 tahun, maka dosisnya 10 mg per kilogram berat badan. Kalau lebih dari 10 tahun, dosisnya 5 mg per kilogram berat badan. Untuk 3HP lepasan, kita tidak tersedia, jadi kita lanjut aja ke 3HP FDC. 3HP FDC ini untuk usia lebih dari 14 tahun. Minumnya mingguan, artinya hanya seminggu sekali aja. Sediaannya 1 tablet, isinya INH 300 ml dan rifapentin 300 ml. Minumnya selama 3 bulan, jadi hanya 12 kali minum saja. Dosisnya untuk usia 14 tahun ke atas, untuk semua berat badan. Jadi tidak ada perhitungan berat badan secara khusus, yang penting berat badannya minimal 30 kilo. Minumnya itu 900 mg INH, 900 mg rifapentin, berarti 3 tablet ya. Jadi kalau adanya 3 HPFDC, dianjurkan kita timbang dulu berat badannya, minimal 30 kilo, langsung kita kasih 3 HP-nya. Minumnya seminggu sekali selama 3 bulan. Artinya 12 kali minum selesai. Jangan lupa sambil minum TPT, sambil kita observasi adakah gejala TB selama pengobatan atau adakah efek samping TPT selama pemberian TPT. Yang terakhir kita ada juga 3HR FDC. HR itu ada isoniazid dan rifampicin. Ini untuk semua umur. Minumnya juga harian. Sediaannya itu 1 tabletnya INH 50 ml dan rifampicin 75 ml. Minumnya selama 3 bulan ya. Untuk dosis kurang dari 10 tahun, INH-nya 10 mg per kilogram berat badan, rifampicinnya 15 mg per kilogram berat badan. Kalau untuk lebih dari 10 tahun, INH-nya 5 mg per kilogram berat badan, rifampicinnya 10 mg per kilogram berat badan. Kita lanjut ya. Oh, kayaknya ada satu lagi, Mbak. Ini dong. Yang baru. Sebelum yang baru ada soal. Sebelumnya boleh nyanyi dulu ya. Oke, siap nyanyinya? Oke. Ini lagunya anak TK, yang lagu Teko, teman-teman tahu? Tahu. Sekarang lagunya diganti jadi Pohon Kecil ya. Saya boleh kasih contoh, nanti kita nyanyi bareng-bareng. Aku pohon kecil yang mungil, ini batangku dan ini dahanku. Bila angin bertiup, krek, krek, krek. Bila angin bertiup, krek, krek, krek. Udah bisa teman-teman? Bisa. Ya. Iya. Kita ngomong sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Aku pohon kecil, Mungil, ini batangku dan ini dahanku. bila Angin bertiup, krek, krek, krek. Bila angin bertiup, krek, krek, krek. teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak filosofinya si pohon kecil ini? Yang kaitannya dengan TPT tadi. Ada yang tahu? Mas Nanda kayaknya udah komat kamit nih bibirnya. Kira-kira filosofinya apa nih, Mas Nanda? Pohon kecil dengan TPT tadi, Mas Nanda. Ada banyak.
Keamanan, betul sekali, keren. Tepuk tangan buat Mas Nanda, boleh? Nggak ada tetangga gue aja nggak tahu nasib gue gimana ini. Ya, jadi pohon kecil itu kita ibaratkan adalah kontak serumah pasien TB. Kalau anginnya terus-terusan niup, Oh, nggak tahu artinya tuh An. Ini arteri TB dari orang yang sakit terus-terusan kena dia, lama-lama dia bisa dahannya tadi apa? sama kayak lu nanya ke gue juga. Patah, krek, krek, Tahu banget. krek. Akhirnya dia menjadi sakit TBC juga, ya. Jadi mari kita lindungi si pohon kecil supaya anginnya buat- tidak kencang sehingga dia bisa tumbuh besar, bisa berbuah, berbunga, bermanfaat buat orang lain. Oh. Boleh kita ada soal boleh ya? Boleh. Boleh Mbak Rizka di-share Boleh soalnya? Boleh. Ini ada info dari Dokter Vita, akan ada hadiah untuk 2 penanya. Bukan pertanyaan yang kedua. Aku mau nanya, Nah, ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya boleh didengerin dulu ya, studi kasus yang pertama. Ada Ibu Lala, usia 37 tahun, adalah pasien TBC sensitif obat di Puskesmas Kebonjeruk ya. Di rumah Ibu Lala tinggal bersama suami dan kedua anaknya. Suaminya Bapak Santo dalam keadaan sehat. Anak pertama, Reno, usia 8 tahun, sedang ada keluhan batuk 2 minggu dan berat badan turun 1 kilo. Anak kedua, Sisi, usia 4 tahun dalam keadaan sehat. Dari 3 kontak serumah Ibu Lala, siapa yang bisa diberikan TPT segera? Alasannya apa? Panduan TPT yang dapat diberikannya apa? Aku coba. Siapa yang mau coba? Mbak Ayu, coba. boleh Mbak Ayu silahkan. Eh, jawabannya Reno. Reno. Iya, Oke, karena kenapa? dia kan kontak serumah dari ibunya, dari Bu Lala. Terus usianya masih apa namanya? Halo? Ya, usianya iya. masih apa Mbak Ayu? Halo? Ya, halo, kedengeran Oh Mbak iya. Ayu? Oh iya, iya. Usianya 8 tahun, terusnya juga dia udah ada keluhan juga, batuk 2 minggu, BB-nya turun 1 kilo. Oke. Nah, Kalau TPT yang diberikannya apa nih Mbak Ayu? panduannya yang 3 HP tadi, Kak. 3 HP. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Ayu ya. Aku suprem. Oke, ada jawaban yang lain? Mbak Dina ya. Oke, Mbak Dina boleh. Mana sih soalnya? Nyoba dong, nyoba. Oh, nyoba Mbak Rizka, Mbak Dina. Soalnya. Ya, nggak mau dia. Soalnya ya ini. Kalau aku nyoba jawab si Sisi yang 4 tahun. Sisi, oke. Alasannya kenapa nih Mbak? Si Sisi nih Mbak. Karena si Sisi masih anak-anak, usianya 4 tahun, yang ditakutkan daya tahan tubuhnya menurun. Terus paduannya apa nih Mbak? Dina. Panduannya TPT yang sehari sekali ya. Ya, apa tuh yang sehari sekali tadi? 6H ya. 6H. Oke, kita lihat ya Mbak Ayu dan Mbak Dina ya. Semuanya keren-keren. Kita kasih tepuk tangan lagi buat Mbak Ayu dan Mbak Dina. Nah, ini Aku belum jawab. kalau Mbak Emi kayaknya di skip ya. Ya, oke. Kita langsung kasih lihat jawabannya Mbak Rizka. Yang bisa diberikan TPT segera adalah Sisi. Kenapa Sisi? Karena Sisi usianya masih 4 tahun. Artinya dia masih balita dan tanpa gejala. Paduan TPT-nya bisa 6H, bisa 3HE. Tepuk tangan. Kalau untuk Reno, Mbak Ayu, ini Mbak Ayu sangat ini ya, sangat menjaga nih. Reno udah ada nih gejalanya, dia harus segera dicegah gitu ya. Nah, sesuai tadi Mbak Ayu dengan bagannya, kalau ada gejala harus kita periksakan dulu apakah dia TBC atau bukan. Kalau dari hasil pemeriksaan bukan TBC, baru kita bisa pastikan pemberian TPT. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan dia TBC, maka dia diberikannya adalah
OAT gitu. OAT anak ya. Terus untuk kalau misalnya dia, oh alhamdulillah nih Reno dari hasil pemeriksaannya ternyata bukan TBC karena lagi picky eater gitu ya. Jadi makanannya nggak suka, dia pilih-pilih, akhirnya berat badannya turun gitu ya. Batuknya batuk alergi, hasil dahaknya bagus, nggak ada gejala yang lain, bukan TBC, maka kita boleh kasih TPT, tapi TPT-nya karena usianya kurang dari 14 tahun, maka masih tetap pakainya 6H boleh, 3HR boleh. Dokter Vita izin, hadiahnya boleh buat Mbak Dina, Dokter Vita. Boleh ya Mbak Nia? Satu buat yang jawab boleh? Boleh. Oh lagi ada tamu, nanti ditanyakan ya. Oke. Satu lagi. Boleh selanjutnya Mbak? Nah ini yang bisa jawab ini juga tadi kan satu Mbak Dina ya, ini yang kedua. Jadi jawab pertanyaan Ini aja. nggak boleh. Berat badan Sisi 16 kilo. Berapa dosis TPT untuk Sisi bila menggunakan 6H atau 3HR? Jadi boleh dua nih. 6H berapa, 3HR berapa? Emi nggak boleh jawab. Itu udah jawab. Boleh dikasih lihat dulu Mbak yang dosis tadi Mbak supaya teman-teman bisa lihat lagi biar ingat. Ya, tadi Sisi 16 kilo ya, usianya 4 tahun. Berapa nih dosisnya untuk 6H dan 3HR-nya? Emi bisa. Ayo coba, ayo. Siapa yang mau coba tadi? Emi nggak ada yang jawab Kak, Emi aja. Jawab. Coba, ayo Oh, coba. Nelly. Dokter Nelly ya? Siapa tadi yang mau jawab? Aku Ya, Dokter Nelly boleh. dia Dokter dapat bagi 6H dua ya. 3HR kan berat badannya dia itu tadi 16 kilo ya Kak. Ya, 16 kilo. Yang 6H itu dia dapatnya 150 mg karena dosisnya isoniazid itu kan 10 mg per kilogram berat badan per hari. Ya, berarti dia dapatnya berapa, Dok? 1,5 tablet per hari. Oke. Terus, Benar Dok, nggak tuh? kalau Sama 3 untuk 3 HR-nya, isoniazid sama rifampicin-nya, dia didapat 1,5 tablet untuk isoniazidnya sama 1 kapsul untuk rifampicin-nya. Bener nggak tuh Kak? Kalau di TPT nggak boleh pakai setengah-setengahan. Oh, jadi 2 Jadi harus tablet. satu atau dua gitu. Oke. Jadi 2 ya, Dok, yang 6H, yang 3HR-nya? 3HR-nya 1. Tadi lihat dulu sediaan 3HR-nya. 3HR itu INH-nya isinya 1 tabletnya 50 mg. Oh gitu, berarti dia butuhnya kan 150. Beratnya 16 kilo. Yang 3HR-nya kan? Iya, 3HR. 3HR, dia sediaannya berapa Kak April? 50. Berapa ya? 3 tablet nggak sih Kak? Oke, ada lagi yang mau coba nambahin? Yang lain deh, yang lain Kak. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Boleh Mbak Rizka jawabannya, Mbak Rizka. Awa katanya Nah, dok, katanya April. Nah, kita lihat ya. 6H itu INH-nya dosisnya 10 mg per kilogram berat badan, berarti 116 kali 10, 160 mg. Karena ada sediaannya 100 ml dan tidak boleh tengah-tengah, berarti kita 2 tablet. Betul ya? Oke, untuk 3HR kurang dari 10 tahun, INH-nya 10 mg per kilogram berat badan, sama dapatnya INH-nya 160 mg. Karena sediaannya 50, maka dapatnya 3 tablet. Tapi kalau misalnya nih beratnya 18 gitu kan, berarti butuhnya 180. Maka kita buletinnya ke yang besar gitu ya, 4 tablet. Berarti benar atau benar nih? Benar, tadi benar. Alhamdulillah ya. Oke, berarti 2 nanti yang dapat hadiah Mbak Dina sama Dokter Nelly. Tepuk tangan. Ya, Ini mudah-mudahan bisa lu panggil. Ya, Emi nggak usah.
Mudah-mudahan dengan ini teman-teman nggak ragu lagi buat kasih TPT ya untuk kontak serumah dulu yang kita utamakan untuk kontak serumah pasien TBC ya. Lanjut pantun terakhir. Jangan lupa cakepnya ya teman-teman ya. Masak nasi dalam periguk. Cakep. Bila haus minum sirup ABC. Kami Puskesmas Tanjung Priuk selalu siaga tanggulangi TBC. Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wah, terima kasih. Terima kasih Mbak Afri, Dr. Eka, sangat menarik sekali untuk materi hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu didiskusikan atau ada yang belum paham, mumpung ada pakarnya nih. Ada yang tanya, dipersilahkan. Kira-kira kalau ada yang nanya dapat hadiah nggak Mbak Afri, Dr. Eka? Udah habis Udah hadiah. habis. Oh, udah habis Sama yang hadiahnya. jawab. Dapat pahala insya Allah. Dapat ilmu. Oh, dapat pahala ya. Dan kalau apa nih? Udah paham kayaknya nih Mbak Rizka, alhamdulillah. Pindahin sama Ya, alhamdulillah nih kalau udah paham ini beneran nggak ada yang bertanya ya. Berarti Ya. udah sangat jelas tadi yang disampaikan Dr. Eka maupun sama Mbak Afri ya, teman-teman. Ya dong, Supran. Mau bertanya? Boleh nanti ke PJTB-nya minta tuh fotoin dosis obatnya gitu ya biar nggak bingung gitu. Atau boleh juga ditempel surat edaran yang terbaru mengenai Pulang ya? obatnya. Jadi kalau bingung tinggal nyontek gitu ya. banyak ke lapangan lagi sekarang. Ini yang kasih dosis obat itu kan dokter ya. Masih. Suprem nanya dong. Iya. Juga aja. Nanya TPT dong, TPT. Mbak Dina, silakan Mbak Dina. Ayo Dina. Misalkan minum TPT nih mereka atau 6H atau 3HP, ternyata mereka stop di bulan kedua. Apakah itu dilanjut di awal lagi atau kita meneruskan dari 3 bulan lagi? Apa gimana sih? Mereka putus deh, istilahnya putus. Ya, untuk TPT ada panduannya Mbak Dina. Kalau dia sebelum 1 bulan putusnya obatnya diteruskan. Kalau lebih dari 1 bulan, nanti kita lihat lagi kondisinya. Biasanya diulang dari awal. Ada dokter Betty. Mbak Dina, ada yang kurang jelas Mbak Dina? Ya, oke, paham. Kasih ya. Kan ya, jelas ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Teman-teman, ini tambahan. Jadi kan memang karena dosis untuk pemberian OAT itu kan baru. Jadi kalau bisa nanti minta perilannya ditaruh di meja dokternya masing-masing. Supaya nanti tidak salah ketika memberikan dosis obat. Begitu juga dengan TPT. Kali dia ngomong yang rembes tapi di sini nggak rembes. Kalau emang rembes mah tetap rembes kan. Tapi mereka kata Bang Ijo udah belum sih? Ya itu masalahnya nggak salah itu kalau tulisan itu 6 jam ya. Enggak. Dia periksa di 4:30. Lihat kan kali ya lihat rembes misalnya dia datang rembes dia tapi masih nol. Ada lagi dari teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau emang tipnya enggak sih itu kayak aku betul. Tapi tadi manfaat kita dimut dari Pak Babri nama. Kayaknya Dari udah Mbak pada Afri paham. atau Dr. Eka ada penambahan atau ada yang disampaikan lagi? Mungkin kalau sudah tidak ada, kita cukupkan saja Mbak. Cukup Mbak Rizka. Cukup. Oke,
Berarti sudah tidak ada yang bertanya, berarti teman-teman sudah pada paham ya Mbak ya. Jadi kalau ditarik kesimpulannya sebenarnya untuk TBC itu adalah bukan hanya tanggung jawab seorang pasien, tapi TBC itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Terapi pencegahannya itu adalah benteng bagi keluarga agar bakteri yang tidur di dalam tubuh tidak menjadi penyakit di masa depan. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sangat luar biasa. Sebelum saya akhiri, saya akan tutup kembali dengan pantun. Nanti minta dicakepnya ya teman-teman. Belum. Minum kopi sambil duduk. Tidak baik sering mengeluh. Jaya selalu Puskesmas Tanjung Priuk, bebas TB tahun 2023. Yeay. 2030. Kok 2023, 2030? 2030, berarti masih fokus nih, nggak ada yang lapar, nggak ada yang haus nih. Nggak ngantuk kan berarti narsum kita sangat bagus nih, benar. Mau ngomong ya? Alesnya jago. Sekian kegiatan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.